Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, senang sekali nih kedatangan adik-adik yang cantik. Adik-adik yang sekarang ini masuk ke masa milenial dan IT ya. Kehadiran kalian ini sangat membanggakan di hari ini. Kebetulan ada teman kita penyuluh KB Mariana dari Kecamatan Danau Teluk, ada Pemina Sinaga. Alhamdulillah, tapi yang lain nggak sempat hadir, nggak sempat ketemu dengan kalian. Tapi kami bangga dan senang sekali bisa ketemu dengan Cindy, dengan Lala, dengan Bila, dan dengan Melsa. Tadi mimpi apa sih kok bisa kunjungan ke Balai KB Kecamatan Jeluteng hari ini? Main aja ya. Ya, kalau dengan Cindy, dengan Lala udah lama banget nggak ketemu ya. Waktu itu kan kita sempat main drama ya. Apa judulnya waktu itu? Kan juara satu ya BKR. Yang bukan stunting. Oh, tentang stunting. Kalau dengan Lala tentang calon pengantin ya. Oh, Tapi jadi calon pengantin beneran kan? ini gimana nih pesan-pesannya waktu melihat atau menonton drama waktu itu? Ya, Kocak, lucu, lucu ya. suasananya hidup dapat ya. Apalagi si Cindy kan berperan sebagai ibu hamil. Terus pula Kayaknya dia kan, kayaknya cocok sekali memang. Udah waktunya kayaknya. Segera. Oh iya adik-adik, sekarang kan kita mau menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di tahun 2023 ini. Menurut kalian sebagai remaja milenial, sebagai remaja yang melek IT, apa makna kemerdekaan menurut kalian? Siapa dulu nih yang akan menjawab? Wah, Bila. Apa Bila? Menurut kami makna dari kemerdekaan itu sendiri artinya bebas apapun kebebasan. Sebagai warga negara Indonesia secara umum kita udah tahu ya, Indonesia merdeka itu sudah dari 78 tahun lalu. Yang artinya Indonesia telah bebas dari penindasan, penjajahan dari negara asing, dan Indonesia juga bebas untuk menentukan nasib sendiri serta bebas menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau untuk saya sendiri arti kemerdekaan itu artinya saya bebas melakukan apapun sesuai norma-norma kehidupan yang ada, agama, norma adat istiadat tanpa memikirkan omongan-omongan orang lain tentang saya. Ya, perlu tambahan lagi mungkin dari Lala tentang kebebasan kemerdekaan ada? Enggak ya? Udah jelas banget dijelasin sama iya. dia. Iya, kalau ibu menambahi di masa-masa sekarang ini sudah 78 tahun kita merdeka itu terutama yang harus dibahas sendiri itu masalah kemiskinan dan kebodohan. Ya. Mau jangan ada lagi anak-anak Indonesia ini yang bodoh, masyarakat Indonesia yang miskin. Jadi kita sama-sama menikmati kesejahteraan. Itu menurut ibu. Selanjutnya mungkin Ibu Mariana mau bertanya tentang apa? Kalau tadi sudah tentang arti kemerdekaan ya, dan selanjutnya nih, bagaimana menurut kalian kita menikmati kemerdekaan itu sendiri? Siapa yang jawab? Mensa dulu. Bagaimana cara menikmati kemerdekaan tersebut? Kita kan juga sebagai mahasiswa atau pelajar ya Bu ya, pengabdian ke masyarakat tentunya itu sangat utama. Misalnya kalau kita sebagai generasi milenial dan pelajar kita bisa berkunjung ke contohnya ke balai penyuluhan ke masyarakat membantu atau mengkoordinasi bapak-bapak ibu-ibu masyarakat setempat. Dan juga kita akan mendukung perkembangan produk dalam negeri, apalagi kan sekarang lagi masa ekonomi kreatif, UMKM tuh lagi berkembang banget. Jadi kita harus mendukung banget produksi Indonesia kayak kerajinan tangan kan sekarang banyak yang berkembang Bu. Jadi kita harusnya mendukung itu, apalagi generasi muda sekarang kan lebih susah untuk yang lebih bermerek kayak brand-brand luxury itu kan anak-anak muda tuh sekarang lebih mendorongnya ke situ. Nah, jadi sekarang kita sebagai generasi itu kita harus menonjolkan ke generasi di bawah kita tuh bahwa produk lokal tuh juga lebih bagus gitu Bu. Nah, yang selanjutnya juga terlibat dalam memajukan
memajukan sektor masyarakat. Terkadang kan di pendalaman Jambi atau sekarang juga banyak anak-anak di jalanan yang masih dibilang belum cukup tahu dan tabu dalam pendidikan. Jadi kita sebagai generasi muda dan mahasiswa pun kita harus kalau bisa kita juga bisa membentuk seorganisasi sekolah pinggir jalan biar anak-anak tersebut tuh paham bagaimana bisa berkembang juga. Jadi mereka mengerti tentang pendidikan tersebut dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Kita juga bisa sekarang banyak juga tentunya ada yang mengikuti kayak jambore yang di Korea itu kan bagi kita kan kita juga mengenalkan bangsa-bangsa Indonesia ke dunia gitu. Saling menghormati dan berbagi itu juga salah satunya perlu bagi kita sama. Jadi saling menghargai antara muda dan tua yang muda itu kita juga bisa komplit dan seimbang dan balance gitu Bu. Dia juga sebagai mahasiswa kita juga harus belajar dengan dia. Jadi kita nggak boleh kalah dengan yang generasi yang tua. Generasi yang tua kan sekarang juga banyak ngambil S1, S2 sampai doktor dan kita pun juga harus sama-sama. Jadi kita tidak ada yang merasa yang di bawah, yang di atas. Jadi kita harus seimbang. Jadi bangsa Indonesia pun kedepannya insya Allah mungkin bisa lebih bagus lagi, bisa lebih menjadi negara maju untuk kedepannya. Yang pasti wujud dari cinta tanah air adalah mencintai produk Indonesia dalam negeri. Ilmu komunikasi ya. Mantap betul. Nih sebagai anak remaja milenial untuk mengisi kemerdekaan apa yang harus dilakukan menurut kalian? Jadi benar sih kata Melsa, apalagi kita kan kaum muda, kaum yang bakal memimpin masa depan Indonesia gitu. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Misalnya mulai dari pendidikan harus benar-benar gapailah pendidikan setinggi-tingginya, penuhi semua yang bisa dikerjakan, maksudnya yang bisa misalnya bisa ngelakuin ini, setidaknya coba walaupun misalnya nggak bisa di awal, tapi kan setidaknya kita mencoba apa yang bisa kita lakukan, lebih mengupgrade diri kita sendiri. Apalagi kalau milenial kan identik dengan media sosial, teknologi, jadi harus dikembangkan di sektor itu. Apalagi Indonesia sendiri kan sudah banyak sebenarnya anak-anak muda yang go internasional gitu, dalam bidang teknologi. Jadi lebih banyak lagi kaum muda yang emang lebih fokus ke situ dan lebih memajukan Indonesia dalam bidang teknologinya, lebih aktif untuk meningkatkan sektor lokal di bidang teknologi sebagai generasi milenial gitu kan. Dan media sosial sendiri sebenarnya anak muda milenial lebih bisa untuk membuat konten tuh lebih menunjukkan gimana sih keberagaman Indonesia ini sendiri, berbagai macam pulau, adat, budaya, suku bangsa itu yang mestinya harus ditonjolkan dari Indonesia itu sendiri. Supaya kita menjadi bangga ya. Iya. Nah yang terakhir nih, satu lagi, masih semangat kan ya? Semangat dong. Oke. Harapan terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia di masa sekarang. Mungkin harapannya itu masyarakat akan lebih saling menghormati tentang perbedaan ya, dimana sikap menghargai perbedaan ini bermanfaat untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat itu tersebut. Nah, karena kita juga mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang dimana perbedaan itu akan dijadikan tonggak untuk menyatukan dari berbagai kelompok masyarakat. Nah, karena kita memiliki sikap menghargai perbedaan inilah itu akan mewujudkan kehidupan sosial yang rukun, harmonis, dan juga nyaman. Lalu mungkin harapan saya juga yang seperti sudah dijelaskan oleh Melsa dan Cindy tadi mengenai bangga akan memakai produk lokal dan juga untuk mendukung UMKM lokal tadi seperti membeli produknya dan juga menggunakannya. Dan mungkin yang terakhir menurut saya kita harus memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kepada dunia luar. Kita harus menunjukkan bahwa kita mempunyai budaya-budaya yang luar biasa seperti
menggunakan baju batik khas Indonesia. Waktu pergi ke luar negeri nih loh, kita punya batik, jadi seperti itu. Lalu makanan-makanan kuliner kita banyak sekali dari ujung Aceh sampai Papua, itu banyak makanan-makanan khas Indonesia yang harus kita promosikan ke dunia luar. Dan juga mungkin yang terakhir mengenai budaya tari-tarian yang ada di Indonesia. Kata-kata yang paling keren dari Lala yaitu menghormati dan menghargai perbedaan. Menghormati dan menghargai perbedaan. Itu keren banget. Keren banget. Itulah kita lihat bukti nyata bahwa mahasiswa zaman sekarang ini cerdas dan kreatif cara berpikirnya. Jadi kata-kata yang filosofi itu muncul ya, banyak yang muncul, keren banget pokoknya. Jadi terima kasih banyak atas komentar-komentarnya terhadap pertanyaan yang kami sudah lontarkan kepada adik-adik tadi. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia